Jika Aleix Espargaro benar-benar tidak mengubah keputusannya, Aprilia bakal mempersiapkan pembalap pengganti. Massimo sendiri menyayangkan keputusan Aleix Espargaro, apalagi dirinya sudah sangat suka dengan pembalap Spanyol itu. Namun, dia akan memutuskan masa depan pembalapnya tersebut saat tampil di sirkuit Mugello, Italia pada 31 Mei, 2 Juni mendatang. Jelang MotoGP Prancis yang akan berlangsung di sirkuit Le Mans pada 10 hingga 12 Mei 2024, selain persiapan balapan, Aprilia juga disibukkan dengan hal lain untuk mencari pembalap baru yang akan menggantikan Aleix Espargaro pada musim depan. CEO Aprilia Massimo Rivola, secara terbuka menyebut timnya masih tertarik untuk memboyong rider VR46 Racing saat ini. Marco Bezzecchi menjadi pertimbangan karena pembalap asal Italia tersebut dinilai merupakan pembalap yang cepat dan masih bisa berkembang. Terlebih, statusnya sebagai pembalap Italia pastinya membuat Bezzecchi lebih menarik di mata para petinggi Aprilia dari segi image. Kesuksesan pembalap 25 tahun itu finish di posisi ketiga di Jerez kemarin, benar-benar membuat Rivola kepincut. Terlebih, tahun lalu Bezzecchi juga sukses naik podium tertinggi sampai 3 kali. Podium tertingginya di GP Argentina menjadi kemenangan pertamanya sepanjang karir di MotoGP. Sekaligus jadi kemenangan pertama VR46 Racing di kelas para raja. Bezzecchi pembalap yang sangat luar biasa dan telah mencuri perhatian kami, ucap Rivola. Dia adalah salah satu pembalap muda terbaik di MotoGP saat ini. Dia menunjukkan performa yang impresif di musim lalu, dan kami yakin dia bisa berkembang lebih pesat lagi di masa depan, kata Rivola dilansir dari Crash. Aprilia mencoba mencari celah untuk menggaet Bezzecchi. Kesempatannya naik ke tim pabrikan Ducati masih tipis karena persaingan ketat di dalam internal rider-rider Ducati. Aprilia bisa menjadi solusi Bezzecchi jika ingin tetap membela pabrikan asal Italia dan meninggalkan statusnya sebagai pembalap tim satelit. Kepindahan Bezzecchi ke Aprilia Racing bisa menjadi keuntungan bagi kedua pihak. Bezzecchi bisa mendapatkan kesempatan untuk berkembang di tim yang lebih kompetitif, sedangkan Aprilia Racing bisa mendapatkan pembalap muda yang berpotensi besar. Pembalap tim Valentino Rossi VR46, yakni Fabio Di Giannantonio, menyebut Marc Marquez bukan lagi sosok alien di MotoGP. Sebab, dia merasa kekuatannya tak beda jauh dengan Marc Marquez saat ini. Diketahui, Marc Marquez sudah jadi salah satu pembalap kuat di MotoGP dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya, sejak debut di kelas MotoGP pada 2013, dia bisa langsung bersaing kompetitif hingga berhasil meraih gelar juara dunia. Sejauh ini, Marquez pun sudah merebut 6 gelar juara di kelas MotoGP. Tak ayal, Marquez dipandang sebagai pembalap terkuat hingga mendapat julukan The Baby Alien. Hanya saja, tren positif Marquez di MotoGP harus termarkesenti sejak 2022. Penyebabnya, ex-pembalap Repsol Honda itu mengalami cedera parah yang mempengaruhi performanya. Tetapi, Marquez sendiri sejatinya sudah perlahan bangkit di musim ini. Buktinya, dia bisa bersaing memperebutkan podium di banyak balapan, termasuk pada seri MotoGP Spanyol 2024. Dalam balapan itu, Marquez yang kini membela tim satelit Ducati, yakni Gresini, berhasil finish di posisi kedua. Meski begitu, Fabio Di Giannantonio tetap tak memandang Marquez sebagai pembalap hebat lagi bak alien. Menurutnya, kehebatan Marquez dengannya kini tak memiliki perbedaan besar. Dia, Marc Marquez, sangat agresif. Ia mengemudi dengan sangat baik dan melaju dengan sangat kuat, ujar Fabio Di Giannantonio, dikutip dari Motosan, Rabu, 8 Mei 2024. Sekarang, saya tidak lagi melihatnya sebagai alien. Tentu saja, saya sangat menghormatinya karena dia adalah seorang juara dunia dan ketika dia mengemudi, dia memiliki keajaiban. Tetapi saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang tidak mungkin tercapai sekarang, lanjutnya. Saya melihatnya sebagai rival, dan bahkan ketika saya mempelajarinya, saya tidak melihat perbedaan besar, tutup Fabio Di Giannantonio. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Ducati, Marco Bezzecchi, soroti performa motornya di MotoGP Amerika Serikat 2024. Dalam balapan itu, dia sendiri diketahui finish di urutan ke-8.
Bezzecchi merupakan salah satu penantang gelar juara musim lalu yang mampu finish di peringkat 3 klasemen. Namun, performanya menurun selama tes musim dingin hingga di awal MotoGP 2024 karena dia merasa motor baru dengan spek lamanya itu sulit untuk ditunggangi. Namun, tanda-tanda kebangkitan Bezzecchi terjadi dalam balapan utama MotoGP Portugal 2024 di mana dia finish di posisi ke-6. Pada akhir pekan lalu, dia pun kembali menunjukkan peningkatan yang diawali dengan mengamankan start dari posisi 10. Setelah itu, murid Valentino Rossi tersebut sempat terlempar ke posisi 11, tetapi perlahan-lahan dia bisa merangkak naik. Pada akhirnya, dia finish di tempat ke-8 dalam balapan utama di Circuit of the Americas Kota, dengan selisih 13,343 detik dari sang pemenang, Maverick Viñales, dari Aprilia Racing. Massimo Rivola bos Aprilia semakin semangat menggaet Marco Bezzecchi untuk diboyong ke Aprilia Racing. Aprilia RS GP bukan sembarang motor prototipe. Dalam 2 tahun terakhir perkembangan motor bermesin V4 90 derajat ini meroket berkat pengembangan pabrikan Noale yang ternaungi di bawah payung Piaggio Group. Namun banyak khalayak menilai bahwa mereka kekurangan pembalap yang konsisten. Alex Espargaro kuat, namun tidak bisa kuat di semua trek, begitu juga dengan Maverick Viñales. Kedepan Aprilia harus juga berpikir mengenai kemungkinan perubahan line-up pembalap mereka. Fabio Quartararo awalnya menjadi opsi terkuat. Dengan modal tawaran 4 juta euro, namun Massimo Rivola saat ini harus memahami siapa yang dia butuhkan. Satu-satunya top rider yang tersedia adalah Marc Marquez, namun ia harus melawan Ducati soal Marc dan akan berpotensi sulit untuk menang. Untuk opsi lain adalah Marco Bezzecchi. Sebagai brand asal Italia, Aprilia sangat menginginkan pembalap Italia berada di line-up mereka. Aprilia dan Bezz sepertinya saling membutuhkan, namun dibutuhkan keberanian dari kedua belah pihak untuk bisa melanjutkan proses ini. Sementara itu mengenai Martin, jika posisinya di tim merah Ducati tertutup tahun 2025, maka Aprilia bisa jadi salah satu pilihan Jorge Martin selain mungkin KTM yang bersikeras ingin mengembalikan jalur karir Jorge kembali ke pangkuan KTM setelah dibajak oleh Ducati beberapa musim yang lalu. Namun Martin adalah Spaniard, mungkin malah Bezzecchi yang akan mampir ke garasi Aprilia Racing secara ia mungkin tak mau ikut serta VR46 tim jika pindah ke pabrikan Yamaha tahun depan. Tak sabar duet dengan Pecco Bagnaia, hasrat Jorge Martin usir Enea Bastianini memuncak. Pembalap Prima Pramac Racing, Jorge Martin, semakin terbuka menunjukkan hasratnya merebut kursi Enea Bastianini di pabrikan Ducati. Teka-teki tentang siapa yang akan menemani Francisco Bagnaia di tim pabrikan si merah Borgo Panigale, makin panas diperbincangkan. Petunjuk kecil dari manajer tim Pramac, Dino Borsoi, bahwa Martin tidak akan dipertahankan di tim mereka mulai musim depan, mulai membuka berbagai kemungkinan dalam bursa transfer pembalap MotoGP. Terlebih, Ducati baru saja meresmikan rekrutan terbaru mereka, Fermin Aldeguer. Martin sendiri pernah bilang jika pada MotoGP 2025 dia tidak ditarik ke tim pabrikan, dia akan pindah ke pabrikan lain. Sebuah perkataan yang menjurus ke arah ultimatum. Sementara, kontrak Pramac dengan Ducati juga belum diperpanjang. Sehingga ada rumor liar yang menyebut mungkin saja Aldeguer yang justru jadi rekan baru Bagnaia. Mendengar banyak bola liar tentang nasibnya musim depan, Martin pun angkat bicara. Runner-up MotoGP 2023 tersebut mulai blak-blakan menyatakan hasratnya untuk merebut kursi Bastianini. Saya pikir, ini bukan waktunya membicarakan masa depan saya, kata Martin dikutip dari Motorsport. Saya sudah menunjukkannya dan punya cukup waktu untuk menunjukkannya tahun ini. Dan saya kira manajer saya sedang mengusahakannya, tandasnya. Martin bahkan mengutarakan hasrat itu di depan bos baru Ducati pengganti Paolo Ciabatti, Mauro Gresili. Saya berharap Mauro mengatakan bahwa saya akan berada di Ducati merah utama, kata Martin kepada Gresili. Saya akan menunjukkan pada diri saya sendiri tahun ini bahwa saya pantas mendapatkan tempat itu, tegas Martin. Sementara itu, Gresili sendiri menyebut bahwa Ducati masih belum menentukan siapa yang akan menduduki kursi di sebelah Bagnaia. Dan pria asal Italia itu juga menyebut bahwa mereka tidak akan memasang tenggang waktu tertentu.
Semua harus sabar menunggu pada hasil balapan yang bergulir musim ini. Kami sedang melihat-lihat, banyak pembalap yang bekerja dengan kami akan mengambil keputusan ketika kami sudah siap, jawab pria asal Italia itu, yang sekarang menjabat menjadi Sporting Direktur Ducati pengganti Paolo Ciabatti.